Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessi Rasyanti dari kelas C223 Informatika dengan nomor induk mahasiswa 20123053. Pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial pengimplementasian data mining di aplikasi Orange Data Mining, dimana ini tuh sebagai bentuk penugasan evaluasi akhir semester di mata kuliah data mining yang diampu oleh dosen, yaitu Ibu Tarsinah Eskom Mkom. Oke, langsung saja. Hal yang pertama dilakukan adalah tentunya membuka aplikasi Orange Data Mining tersebut. Kita buka, dan ini tampilan awal pada saat aplikasi dibuka. Oke, yang pertama adalah pengasosiasian, dimana ini tuh bentuk dari analisis basket. Terus juga adapun analisis di sini tuh mengenai sebuah data set makanan. Oke, langsung saja kita klik pilihan option terlebih dahulu, lalu klik add-ons. Nah, jangan lupa kita centang di bagian asosiasi karena kita akan mengasosiasi dari dataset tersebut. Kita klik OK. Dan selanjutnya sudah ada fitur asosiasi ini nih. Kita tambahkan filenya terlebih dahulu. File ini tentunya kita double klik, terus masukkan datasetnya terlebih dahulu. Nah, ini ada dataset yang sudah saya unduh di penyimpanan laptop saya. Nah, kita pilih yang asosiasi data makanan. Kita klik open. Nah, selanjutnya kita tambahkan sambungan ke association rules. Nah, ini di fitur asosiasi ya. Kita klik. Maka akan muncul di menu kerja. Kita coba klik 2 kali atau double klik ini association rule, dan kita tentunya atur terlebih dahulu min supportnya 3%, terus min countnya tuh 90%, maksimal rulesnya tuh 10k. Nah, seperti itu. Ini sudah sesuai ya, ini sudah diatur. Dan selanjutnya kita hubungkan nih antara file dan association rule ini. Bagaimana caranya? Itu kita double klik di bagian garis putus-putus ini dan kita drag atau tarik ya ke sini. Nah, ini sudah terhubung. Kita coba klik lagi 2 kali. Tadi kan ini sudah diatur ya, find asosiasi rule-nya tuh. Nah, maka kita klik find rules ini. Kita tunggu sampai persen ini, nah ini ya 100% gitu. Nah, ini adalah hasil dari asosiasi, dimana ini tuh semisal kita ketika belanja satu, kemungkinan akan membeli soto, telur, ayam, seperti itu. Ini tampilannya. Jadi ini tuh mengasosiasikan dari dataset tersebut. Oke, kita langsung saja ke simulasi data mining yang kedua, yaitu tentang klasifikasi atau prediksi fakta menggunakan naive Bayes. Ini sudah ya, kita buka file baru, new. Nah, kita kembali mengklik option ini dan add-ons. Terus jangan lupa, karena kita mau menggunakan naive Bayes, kita klik di bagian teks ini dan text table. Nah, ini menunggu installing ya fiturnya.
Nah, oke, setelah tadi kan diaktifkannya teks dan text table ya, dimana adanya fitur penginstalan fitur text mining atau text table seperti ini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menambahkan text mining ini ya. Nah, di text mining ini kita klik dan kita pilih fitur atau pilihan korpus ini, tambahkan 2 ya. Selanjutnya kita rename terlebih dahulu dengan cara klik kanan. Kita rename menjadi yang pertama tuh training corpus ya. Kita enter. Terus yang kedua kita kasih nama, klik kanan juga. Nah, ini testing corpus. Nah, jangan lupa dalam penamaan sebuah data mining itu kita tidak boleh adanya spasi, jadi kita kasih underscore seperti ini ya. Nah, di bagian pemisahan dari kata testing dan corpus ini seperti itu. Kita enter. Nah, untuk training, data training ini kita masukkan dataset training juga yang sudah di-download. Nah, ini ya, training. Kita open, lalu sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya yang testing juga masukkan terlebih dahulu dataset testingnya. Ini dia dataset testing. Dah. Yang selanjutnya kita tambahkan menu dari si viewer. Nah, ini corpus viewer gitu ya. Kita klik, sama ya 2, jadi untuk yang training dan untuk yang testing. Kita rename terlebih dahulu, jangan lupa pakai underscore. Ini juga sama, kita rename testing gitu ya, agar tidak pusing. Nah, kita nyambungkan terlebih dahulu seperti tadi, di drag, kita tarik. Nah, ini juga kita sambungkan, terus kita double klik, maka ini sudah ada datasetnya ya, sudah masuk seperti ini. Nah, ini adalah dataset yang tersedia dari dalam ininya gitu. Oke, selanjutnya yang ini kita cek. Nah, ini datasetnya sudah ada ya kan. Nah, untuk tahap selanjutnya itu adalah menambahkan pre-process dari teksnya gitu. Nah, kita tambahkan sama 2 ya, untuk training dan untuk testing. Kita ubah namanya terlebih dahulu. Terus ini juga sama, rename testing. Nah, kita sambungkan ini juga. Nah, kita double klik terlebih dahulu pre-prosesnya, dan jangan lupa kita ubah pengaturan bahasa menjadi bahasa Indonesia. Yang ini juga, yang testing, jangan lupa diubah ke bahasa Indonesia seperti ini. Nah, kenapa dipilih bahasa Indonesia? Itu karena teks yang ada atau yang akan digunakan itu adalah berupa bahasa Indonesia, jadi kita ubah terlebih dahulu ke bahasa Indonesia seperti itu. Oke, yang tahap selanjutnya adalah tambahkan bag of word. Yang ini ya, kita tambahkan ini yang ini satu saja. Nah, alasan menambahkan bag of word ini tuh adalah untuk pengolahan bahasa alami dan pencarian informasi seperti itu. Nah, oke, kita hubungkan pre-process training ini dengan bag of word-nya.
Tambahkan juga select kolom pada data. Nah, gimana sih biar cepat, tidak perlu mencari fitur di sini gitu. Nah, kita cukup menariknya ini. Nah, kita cari di sini. Tadi kan kita mau menambahkan select kolom. Nah, kita tambahkan select kolom, ini sudah. Nah, select kolom ini tuh digunakan untuk menyusun domain data secara manual, di mana juga pengguna dapat memutuskan atribut mana yang akan digunakan, seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan naive bias-nya. Kita drag juga, terus cari naive bias. Ini dia sudah ada. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita tambahkan evaluate prediction di sini. Kita cari prediction ya. Nah, tentunya ini kita sambungkan ke sini ya, yang naive bias ini kita sambungkan ke bagian sini. Bagian kanan naive bias disambungkan ke bagian kiri prediction. Terus ini ya tuh, karena ada yang error, kita cek terlebih dahulu di bagian select kolom, karena tadi kita belum menceknya terlebih dahulu. Nah, ternyata apa sih yang harus diubah? Nah, tentunya bagian label ini tuh kita pindahkan terlebih dahulu kemana? Ke bagian target, karena targetnya itu ini ya, si label ini. Kita keluarkan dulu labelnya, terus kita masukkan ke target. Nah, sudah. Maka si bagian naive bias ini tuh tidak terjadi error lagi gitu. Nah, coba kita double klik bagian prediction, dimana ini adalah berbagai data dari dataset tadi ya. Oh iya, kita tambahkan evaluate test and core, dimana itu untuk melihat akurasi dari modelnya gitu. Ini ya, di sini kita tambahkan tes. Nah, ini test and score. Nah, apa sih yang selanjutnya dilakukan? Itu selain menghubungkan ke dalam select kolom, kita juga menghubungkan ke bagian kanan naive bias. Maka inilah dari alur data mining dari dataset yang sudah diprediksi seperti ini tampilannya. Kita coba mengklik 2 kali atau double klik dari test and score ini. Nah, ini sudah ada data-data atau skor yang ada dalam dataset menggunakan naive bias gitu. Ini adalah tampilan dari hasilnya. Sudah di cara yang kedua. Selanjutnya itu ada data mining yang ketiga, dimana ini tuh simulasi clustering, yaitu pengelompokan kinerja pegawai menggunakan K-means clustering gitu. Oke, langsung kita mulai dari awal lagi. Kita new file, kita tambahkan file, terus kita masukkan data clusteringnya, datasetnya ya, yang tadi sudah download. Nah, ini clustering sudah. Tambahkan menu unsupervised K-means ya. Kita cari di sini, ini dia. Oke, kita coba sambungkan dengan di drag seperti tadi. Dengan menambahkan fitur K-means ini tuh adalah untuk melakukan proses clustering data menggunakan algoritma K-means gitu. Terus kita tambahkan juga langsung saja di sini cari scatter plot, dimana ini tuh berfungsi untuk menampilkan grafik. Oke, kita double klik di bagian K-means. Kita sesuaikan nih kebutuhannya terlebih dahulu. Membuat, nah ini ya, membuat 3 cluster dengan maksimum iterasinya tuh 300 kali. Selanjutnya kita double klik di scatter
upload, kita setel terlebih dahulu pengaturan di bagian sumbu X dan Y-nya. Ini kita sumbu X-nya pilih kehadiran dan sumbu Y-nya kita pilih alpha. Pada atribut color kita tambahkan dulu cluster. Nah, hasil cluster ini tuh ditampilkan di sini. Ini adalah berupa grafik dari cluster pengelompokan, dimana dipisahkan dengan warna-warna seperti ada warna ini merah, yaitu dengan kehadirannya 80, dan alfanya itu sangat banyak, lebih banyak dari kehadirannya gitu. Terus ada juga yang biru ini lumayan ya, kehadirannya tuh 300, alfanya 0 gitu. Nah, bagaimana sih jika kita ingin melihatnya dalam bentuk tabel? Maka kita bisa menambahkan prediction dan kita coba klik 2 kali, dan ini adalah keseluruhan data dari klasternya ya. Ini jadi diklasterkan sesuai dari klaster 1, 2, 3 gitu. Itu mungkin dari simulasi data mining mengenai clustering, asosiasi, dan classification atau prediksi. Sekian dari saya, Jusira Syanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.